Dulu pada zaman Nabi Musa alaihi salam itu ada orang yang namanya Qarun. Zamannya Nabi Musa itu ada orang yang namanya Qarun. Pada suatu ketika Qarun lesu, tidak bahagia, murung, bingung dan lain-lain. Pokoknya tidak bahagia. Terus dia sowan kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta tolong, wahai Nabi Musa, kalau memang engkau adalah Rasul. Meragukan, Qarun ini meragukan Nabi Musa. Kalau engkau memang nabinya Allah, Rasulnya Allah, mintalah kepada Allah biar saya bahagia. Katanya Qarun, mintalah kepada Allah biar saya bahagia. Terus kemudian Nabi Musa menyanggupi dan berdoa supaya Qarun ini bahagia. Terus Allah bersabda, wahai Musa, bilanglah kepada Qarun itu, saya sudah meridhoinya. Karena Nabi Musa itu punya gelar Kalimullah. Kalimullah ini apa? Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Itu peristiwanya di Bukit Tur Sina. Itu nanti kapan-kapan diceritakan. Salah satunya itu, bilanglah kepada Qarun bahwa saya meridhoinya. Terus kemudian Nabi Musa menyampaikan firman Allah itu, kabar gembira itu kepada Qarun. Wahai Qarun, Allah berfirman, kamu sudah diridhoi. Terus Qarun jawab lagi, saya masih belum bahagia, wahai Nabi Musa. Saya masih belum bahagia. Mintalah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun ki orang. Sedangkan nikmat terbesar seorang hamba itu ketika dia diridhoi oleh Allah. Diridhoi maksudnya apa ya? Ia kesenengin sama Allah, diridhoi. Kamu semisal contoh, kamu mau minum kamu mau minum ini, diridhoi oleh. Kamu mau makan ini, oleh. Kamu mau gini oleh. Itu diridhoi namanya. Ini kan kenikmatan yang paling luar biasa kan ya. Sedangkan kita kan sekarang masih berdesa tak oleh kan. Ya enggak, ada yang diwajibkan, ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, ada yang harus dijauhi. Sedangkan Qarun sudah beri jawaban itu sama Allah. Kita puas, bembek. Singkat cerita, Qarun mintalah lagi, saya belum bahagia. Nabi Musa karena Rasul dan dia umatnya, Qarun ini umatnya, ya minta kebahagiaan untuk Qarun. Ya Allah beri kebahagiaan kepada Qarun.
minta lagi. Terus dijawab oleh Allah, wahai Musa, Nabi Musa, bilanglah kepada Qarun bahwa dia sudah terbebas dari api neraka. Dia terbebas dari api neraka. Terus dikabarkan lagi sama Nabi Musa kepada Qarun ini, wahai Qarun, Allah berfirman, kamu sudah terbebas dari api neraka. Sudah terbebas dari api neraka. Terus kemudian Qarun jawab boleh, saya belum bahagia. Wahai Nabi Musa, saya belum bahagia. Saya belum bahagia. Sedangkan pembebasan dari api neraka itu ya cita-cita semua orang. Cita-cita semua orang. Cita-cita semua umat hambanya Allah. Dan itu terus berulang kali, minta terus dan pada akhirnya Qarun ini minta lagi, belum bahagia. Nabi Musa bermunajat, berdoa kepada Allah. Terus Allah berfirman, saya akan memberikan kekayaan kepada Qarun yang kekayaan ini tidak pernah saya berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, hamba-hamba saya yang lain. Firman-Nya Allah, saya akan berikan harta kepada Qarun yang kekayaan ini tidak pernah saya berikan kepada hamba saya yang lain. Terus Nabi Musa menyampaikan kabar ini, firman ini kepada Qarun. Suatu ketika Qarun kaya celing, tanpa dia bekerja, tanpa dia ia mencari nafkah, karena akan langsung pemberian dari Allah dan doa dari Nabi Musa. Mondoanya Nabi kan langsung mustajab, langsung ijabah. Nah, terus kemudian ada orang fakir miskin, orang tak andi, mau minta sedekah dari Qarun ini. Minta sedekah dari Qarun ini. Nah, terus Qarun abunta. Qarun ini abunta. Tidak, saya tidak akan memberinya sepeser pun, sedikit pun. Ini harta ini hasil jerih payah saya, hasil kerja saya, hasil munajat saya, hasil doa saya kepada Allah. Saya akan menikmatinya sendiri. Nah, gara-gara itu satu kampung dengar dengan keserakahan si Qarun, ketamaan si Qarun, sifat jeleknya Qarun. Terus kabar tersebut nyampe kepada Nabi Musa. Cek Qarun deh daya cerai dan lain-lain. Sentarain bi Nabi Musa, hai Qarun, kamu bilang harta ini hasil kerja keras kamu. Kamu bilang harta ini hasil doa-doa kamu. Sedangkan kamu dikasih kekayaan oleh Allah bukan untuk membantu sesama umat Islam, bukan untuk memakmurkan umat Islam, tapi untuk menjadi kebanggaan untuk dirimu. Beri nasihat seperti itu, diingatkan seperti itu,
sama Nabi Musa, korun jen ngelamak boleh. Hai Nabi Musa, hai Nabi Musa, kalau memang harta ini pemberian dari Allah, pemberian dari Allah, maka mintalah kepada Allah supaya harta ini hilang dan diambil oleh Allah. Nantang. Si Korun nantang kepada Nabi Musa. Nah, terus kemudian sejak saat itu Nabi Musa membuat garis antara dia dengan Korun. Sini Nabi Musa, sana Korun. Membuat garis. Kemudian umat-umatnya yang lain disuruh memilih. Karena si Korun ini sejak dia banyak besen, banyak harta, banyak senoro, banyak pengikut, banyak saya kagum. Terus kemudian digaris sama Nabi Musa, silakan kalian memilih siapa yang ikut saya, siapa yang ikut Korun. Siapa yang beriman kepada saya sebagai nabi, siapa yang ikut Korun dan kagum kepada Korun sebagai orang yang sangat kaya raya. Terus umatnya bedesinoro Nabi Musa, bedesinoro Korun. Terus kemudian Nabi Musa berdoa atas permintaan Korun tadi itu. Atas permintaan Korun itu tadi. Ya Allah, ini permintaan dari hambamu si Korun. Ini permintaan dari hambamu supaya engkau mengambil lagi harta yang kau berikan kepada Korun. Terus suatu keajaiban terjadi. Bukan hilang hartanya, tapi si Korun pengikutnya dan hartanya itu, si Korun pengikutnya dan hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah. Penyelet. Oh, di dalam lautan itu. Enggak, penyelet. Ditarik ke tanah. Di yang garis itu, yang garis ke sana. Saking banyaknya harta, saking banyaknya pengikut ditenggelamkan oleh Allah. Makanya itu juga sejarah dari penyebutan harta karun. Harta karun. Nah, itu sejarahnya itu. Ada itu. Apa? Harta karunnya. Maksudnya harta karun itu harta temuan yang dapat dari digali. Dapat dari digali. Bukan nemu nang jalan, bukan, tapi hasil galian nemu harta karun itu asal usul dari harta karun. Nah, saking banyaknya hartanya itu. Kalau harta dulu kan bukan uang. Harta dulu ya emas, berlian, kan gitu. Bukan jajan harta dulu itu, tapi emas, berlian, mutiara. Kalau sekarang kan nemu besi bayi kan seneng. Sejak saat itu Korun sampai sekarang bahkan diabadikan di Al-Quran itu ya orang-orang yang sangat serakah. Apa serakah? Serakah itu Apa? Di air. Tak mudah puas, tak mudah bersyukur.
Tero melolo. Ebri iria tero melolo. Ebri tempe minta telur. Ebri telur minta kok ajem. Ebri kok ajem minta kok sape. Terus deh. Tidak bersyukur sesuatu apa yang diberikan. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Yang pertama itu qanaah. Qanaah. Sabar. Kedi ngaki. Qanaah. Qanaah nerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pemberian tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh, deki sore kita ada pertandingan bal-balan, seneng main lah latihan setiap hari. Terus sama Allah nanti siang dikasih sakit, lemes, pelengen, sehingga tidak bisa ikut pertandingan bola yang dia sukai. Pertandingan bola yang dia sukai. Itu gimana? Benih mengeluh dan menyalahkan Allah benih. Tapi qanaah, nerima dari pemberian Allah. Cek mengeluh, apalagi menyalahkan Allah. Tak boleh. Begitupun dengan harta. Berkaitan dengan harta. Mon reng tuanai beri 2.000 ya 2.000 lah. Cek minta saya lebih besar. Mi orang tuana tepak banyak otang kan tak tahu. Mi orang tuana tepak kita bejeran kan tak tahu. Beri bayar ontong. Nah, enggak. Beri bayar ontong. Daripada tak beri. Itu yang pertama. Yang kedua, doa nabi-nabi. Saya mustajab. Saya gampang ijabah. Doa nabi. Saya mustajab dan mudah diterima oleh Allah. Karena apa? Ya karena nabi ya dekat dengan Allah kan. Dan juga Rasul itu seorang yang membawa risalah, seorang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada doa yang lebih mati daripada doanya Nabi. Doanya siapa? Doanya orang tua. Terutama ibu. Mangganya apa istilahnya? Derajat ibu itu tinggi. Derajat ibu itu tinggi. Karena zaman sekarang, bukan karena zaman sekarang juga, karena ini memang hadisnya Nabi. Karena zaman sekarang tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi. Makanya ada istilah, bahkan pada nyanyiannya, surga di telapak kaki ibu. Itu bukan surga berdenang telapak kaki ibu, bukan. Itu maknanya soro
cek ngelama ke ibu, berbakti kepada ibu. Karena doa-doa ibu ya mustajab, Membantu. Misalnya anak lebaran. Mustajab. Doain menang. ijabah. Ijabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Apa ini? Ada. tidak main-main dengan takdir. Tidak main-main dengan takdir. Maksudnya gimana? Main-main dengan takdir itu ya seolah-olah takdir itu tidak ada. Contoh, tak lagi pulang, pas dia mengentengkan, ya paling kok marina selamat nang jalan. Ya itu doa sih, itu doa dan cita-cita kita semua. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Kan tadi saya tahu kan, marina beda apa kan tak tahu. Bahkan pernah mungkin sampean lihat-lihat di YouTube, di TV, berita-berita, seorang neng beda sepeda nyanter, tambu keng selamat. Beda ya, orang neng jalan, beda tangkai pohon si kromoro gegeder keng selamat. Itu kan takdir Allah kan. Siapa yang mau mengelak, siapa yang tahu juga. Semua takdir Allah. Makanya ya ketika kita keluar rumah, bahkan naik kendaraan itu ya doanya kan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal, berserah diri. 'Alallah, kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Awas lampu mah lebih. Atas kehendak Allah. Iya. Jadi jangan mudah teng meteteng. Apa teng meteteng? Ya menggaya itu. Semisal bisa numpak sepeda ucul tangan. Beda kancana. Iya beg-beg gitu. Ya biasa, kalau saya bisa ucul tangan itu bisa. Tapi ya biasa-biasa saja. Mon rame ya tak usah usul tangan kan gitu ya. Iya kayak sepi. Biasa-biasa saja. Rame tak. Kalau pun depan tangan kan mau sok-sok. Nah, Balanku gitu berawik. itu. Ini udah bahkan. Terus itu yang ketiga, yang keempat, cerai. Apalagi kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin ini orang yang wajib kita beri ketika orang itu meminta. Wajib kita beri ketika orang itu meminta. Contoh, mentak ngakan setia, ini ngaki. Mentak ngakan setia, dia akan sekarat mati. Itu wajib kita beri. Mentak ngakan setia, dia lemes, stroke dan lain-lain. Itu wajib kita beri. Mon sodako yang lain itu ya boleh-boleh saja, kayak orang ngamen, ya boleh diberi, boleh tidak diberi. Bahkan kalau orangnya sehat itu, monki sehat itu pas ngamen apalagi ngemis, itu lebih baik jangan dikasih. Biar apa? Biar dia
tidak mengharapkan belas kasih orang lain. Justru dia harus bangkit, alakoh, bekerja karena dia masih sehat. Man fakir miskin, semisal lero mana mereng robu long pulong, ada sing ngoromat keluarga nah karep dibi kebi. Tidak apa-apa kita, bahkan wajib kita sebagai tetangga atau kita orang yang tahu beri semampunya tanpa diminta, apalagi diminta. Tanpa diminta. Itu yang keempat. Terus yang kelima, azab Allah itu ada. Azab Allah itu ada. Benih cerita, benih caan. Azab Allah, tahu azab ya? Apa? Azab itu ya salah satunya musibah. Azab itu siksa Allah yang diberikan di dunia. Di dunia bayi ngaji, apalagi di akhirat nanti. Umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, kalau diazab itu langsung. Ya kayak Nabi Musa itu, kayak Qarun itu, langsung. Kayak umatnya Nabi Nuh. Ya enggak? Nabi Nuh disuruh buat bahtera, disuruh buat perahu. Mon seiman kengkok, norok engkok ke perahu. Kan gitu. Mon tak iman, diem, nanti akan ada bencana. Dan ongkuan beda bencana. Benikun tsunami, banjir. Bendungan, kayak bendungan. Pas nabrak apa lah? Banjir. Itu azab orang-orang dahulu. Nah, orang-orang sekarang umatnya Nabi terkhusus. Itu azabnya dikompromi. Apa dikompromi itu? Dikasih waktu, dikasih jenjang waktu. Karena Allah itu sangat belas kasih, sangat sayang kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah Rasul terbaik. Karena kekasihnya Allah. Sehingga umatnya itu sangat-sangat dibelas kasihi. Contoh, kita mencuri. Masa langsung diazab oleh Allah? Enggak. Kita ngakan ketika puasa. Masa langsung diazab oleh Allah? Enggak. Kita sengaja meninggalkan sholat. Masa langsung diazab oleh Allah? Enggak. Itu bukti dibelas kasih. Benih karena Allah tidak bisa mengazab sampean. Bukan Allah tidak bisa mengazab kita, tapi justru itu belas kasih Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Justru kita harus merenung. Mohon kita tidak melakukan sholat, puasa, mencuri, kita harus merenung. Kok mak bisa melakukan itu ya? Engkau lah beri nikmat dan lain-lain, beri belas kasih dan lain-lain. Ki cengkal ngari ya. Harus merenung. Kalau semisal zaman sekarang azabnya langsung diberikan oleh Allah di rumah,
Payah, bahkan manusia punah sudah. Cek sedia banyak saya tak gojeng, banyak saya tak apasah, banyak saya ngecok. Iya ndak? Iya. Pejabat banyak saya korupsi, langsung azab semisal. Ya tak ada. Presiden saya korupsi, langsung ya azab. Ya tak ada. Abi ngecok, langsung ya azab. Tak ada. Tak raja kana lah ya azab. Ya ndak? Iya. Itu juga bukti belas kasih Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Mak yazab. Kita tak bisa, semisal tak bisa menghirup udara lah, sesek, apalagi yazab. Beri oseng bayi lesusah odi, ya ndak? Iya. Oseng sempet, beri betok lesusah odi, apalagi yazab. Bok